Akhirnya ya dari semua kontroversi, yang menurut gue paling kontroversi adalah bagian terakhir ini, yaitu kampanye pro LGBT ada di tanah Jazirah Arab. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang kontroversi Piala Dunia FIFA 2022 yang diadakan di Qatar. Ini untuk pertama kali ya Qatar mengadakan Piala Dunia FIFA ini di negara mereka, dan bahkan ini tercatat sebagai pertama kali Piala Dunia FIFA diadakan di tanah Jazirah Arab. Ya, jadi ini bisa dikatakan adalah sejarah pertama gitu, geng. Nah, namun walaupun ini merupakan sejarah pertama gitu ya, banyak sekali hal-hal kontroversial yang terjadi di dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 ini. Padahal bisa dikatakan Qatar adalah negara pertama yang penduduknya mayoritas muslim yang berhasil membawa Piala Dunia untuk diadakan di tanah mereka. Nah, tapi malah banyak hal-hal atau isu-isu buruk yang menerpa Piala Dunia Qatar ini, geng. Mulai dari katanya ada aksi suap sampai dengan aksi pelanggaran HAM. Piala Dunia FIFA 2022 ini merupakan Piala Dunia FIFA yang kedua yang sepenuhnya diadakan di Asia, setelah Piala Dunia FIFA 2002 yang diadakan di Korea Jepang beberapa tahun yang lalu. Nah, namun lagi-lagi ya, kita patut berbangga gitu ya dengan negara kita Indonesia. Kita selalu mendengar produk-produk terbaik yang ada di dunia ini tuh produk buatan Indonesia, atau pabriknya itu kebanyakan di Indonesia. Maka dari itu jangan heran gitu ya, banyak orang-orang yang lebih memilih produk kopian atau produk KW tapi buatan Indonesia gitu ya, di kopi di Indonesia, ketimbang produk asli. Karena kenapa? Kualitas dari produk yang dibuat di Indonesia sendiri tuh tidak kalah gitu. Bahkan bahannya hampir sama dengan produk asli yang dijual mahal. Begitu juga dengan di Piala Dunia Qatar ini. Ternyata bola yang dipakai untuk Piala Dunia ini buatan Indonesia. Tepatnya dibuat oleh PT Global Way Indonesia atau GWI, dan ini dicetak di Kabupaten Madiun. Nah, bola resmi Piala Dunia Qatar 2022 ini diberi nama Al Rihla. Nah, jadi ini fakta yang cukup menarik ya sebelum kita bahas kontroversi dari Piala Dunia ini, geng. Nah, jadi dalam hal ini Adidas mempercayakan PT Indonesia Global Way untuk memproduksi bola tersebut, dan secara tidak langsung masyarakat Madiun, Jawa Timur itu mempunyai andil dalam resonansi ekonomi dunia. Karena bola ini ternyata nggak cuma dipakai di Qatar, tetapi juga diekspor ke Jerman, Inggris, Amerika Serikat, sampai ke Brazil, ya, dan bahkan sampai ke Uni Emirat Arab sendiri. Kita patut mengapresiasi ya hal ini ya. Masyarakat Madiun, kalian keren. Terus nih, geng ya, tidak tanggung-tanggung nih, geng. Al Rihla atau bola yang dipakai oleh Piala Dunia Qatar buatan Madiun ini telah memakai teknologi yang sangat canggih. Di sini tertulis ya, geng ya, nama teknologi baru yang terdapat di dalam bola Piala Dunia Qatar ini itu namanya Semi Automate Offside Technology atau disingkat SAOT. Dan teknologi yang satu ini sangat-sangat membantu jalannya pertandingan, membantu wasit pastinya ya, karena ini pertama kalinya SAOT ini digunakan dengan VAR di Piala Dunia 2022. Nah, jadi di dalam alat itu ada sebuah sensor yang bernama sensor gerak Inertial Measurement Unit atau disingkat dengan IMU. Jadi itu kayak sensor untuk menentukan, dan bola yang berisikan sensor tersebut akan dibantu dengan 12 kamera pemantau yang ada di stadion. Jadi cukup canggih banget ya. Gua nggak kebayang gitu ya, bola secanggih ini ternyata diproduksi di negara kita, di Madiun. Memang di dalam Piala Dunia kali ini, negara Qatar ini tidak main-main. Mereka menggelontorkan dana sebanyak 229 US dollar untuk mempersiapkan segala infrastruktur mulai dari 11 tahun yang lalu gitu. Karena semenjak itu mereka berhasil memenangkan penawaran untuk diadakannya Piala Dunia di negara mereka, yaitu tepatnya pada tahun 2022 ini. Nah, namun di saat ini Qatar justru terpojok gitu ya dengan isu-isu yang menerpa mereka, dan sekarang kita akan membahas isu-isu tersebut langsung di sisi lain.
Perlu kalian ketahui ya geng, ada beberapa artis, selebriti yang meng-cancel atau tidak jadi mensupport acara Piala Dunia Qatar ini. Yang awalnya mereka itu sangat senang dan ingin hadir terlibat di dalam Piala Dunia Qatar 2022 ini. Namun setelah mengetahui banyaknya kontroversi mulai dari pelanggaran HAM yang menyangkut tentang buruh migran gitu ya, selama penyelesaian infrastruktur. Nah akhirnya mereka meng-cancel. Salah satunya ada Dua Lipa, terus ada Shakira di saat itu. Mereka meng-cancel acara ini. Kita akan bahas nih, yang pertama nih ya, kontroversi yang menyangkut Piala Dunia Qatar 2022 ini, yaitu adanya kasus suap. Kasus suap ini menyangkut penunjukan Qatar sebagai tuan rumah nih geng. Jadi isunya Qatar ini menyuap beberapa negara Afrika agar menunjuk mereka sebagai negara tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022. Isu ini itu buktinya jelas banget. Ini sempat disebarluaskan atau dipublish oleh sebuah media Inggris yang bernama Sunday Times. Jadi dia mempublikasikan sebuah dokumen-dokumen bukti terkait suap tentang pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 yang jatuh kepada negara Qatar. Jadi Sunday Times ini mengungkapkan kalau Mohammed bin Hammam, dia ini adalah mantan komite eksekutif FIFA dan tokoh kunci suksesnya kampanye Piala Dunia Qatar gitu ya, agar menjadi tuan rumah. Jadi di sini dia membayar sebesar 3,7 juta pound sterling terhadap beberapa official FIFA yang berasal dari Afrika agar mereka bisa menunjuk Qatar sebagai tuan rumah di tahun 2022 ini. Dan ini terjadi ketika pemilihan tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010 lalu tuh. Dan Sunday Times juga memegang beberapa dokumen serta bukti-bukti transfer, fax dan juga surat-surat elektronik kayak email gitu ya. Ini adalah bukti transaksi antara Mohammed bin Hammam dengan beberapa official FIFA dari Afrika. Nah, terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Sunday Times ini, pihak dari penyelenggara Piala Dunia 2022 sudah melontarkan bantahan. Karena menurut mereka ini semua kan memang bergilir gitu ya. Toh juga Qatar walaupun dia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia, dia mempersiapkan segala infrastruktur agar Piala Dunia 2022 ini berjalan dengan lancar gitu. Lalu isu suap ini tidak berhenti sampai di situ aja geng. Ada juga isu suap yang mengatakan kalau Qatar menggelontorkan dana agar mereka bertemu dengan Ekuador di awal pertandingan. Nah, pertandingan antara Qatar dengan Ekuador ini kan dimulai pada Minggu tanggal 20 November lalu tuh ya. Dan ini merupakan pertandingan pembuka yang diadakan di Stadium Al Bayt Al Khor untuk membuka ajang Piala Dunia tersebut. Dan menjelang pembukaan Piala Dunia tersebut, pihak Qatar justru menerima isu yang tidak mengenakan. Tapi ini menurut gua tidak terbukti gitu ya. Jadi Qatar ini dituduh menyuap pemain dari Ekuador agar para pemain ini mau mengalah gitu dengan pihak Qatar. Tetapi seperti yang kita lihat, Qatar justru kalah di dalam pertandingan itu kan geng. Jadi suap menyuap yang dituduhkan kepada Qatar, gua rasa ini adalah isu hoax belaka. Dikutip dari Marca, Qatar nantinya akan menang harusnya 1-0 atas Ekuador karena dugaan penyuapan tersebut. Jadi hal ini diungkapkan oleh salah satu pakar politik sekaligus Direktur Regional British Center di Arab Saudi yang bernama Amjad Taha. Nah, jadi Amjad Taha ini menuduh Qatar menyuap sebanyak 8 pemain agar tidak main maksimal dan membiarkan tuan rumah yaitu Qatar bisa mengalahkan negara mereka. Di sini dia juga mengatakan Qatar siap membayar sebesar 7,4 juta dolar atau sekitar 116 miliar kepada 8 pemain tersebut. Dan menurut si narasumber yang bernama Amjad Taha ini, Qatar nantinya dituduh akan memenangkan pertandingan ini dengan 1 gol pada babak kedua dan menang dengan skor yang tipis yaitu 1-0. Dan semuanya benar-benar terbantahkan. Isu-isu tersebut hanya sekedar isu. Qatar membuktikan walaupun mereka kalah gitu ya, tapi ini terbukti bahwasanya semua fitnahan terhadap Qatar tentang suap menyuap ini tidak bisa dibuktikan. Jadi Qatar di sini kalah dengan Ekuador yaitu 0-2. Dan urusan untuk suap pemilihan Piala Dunia diadakan di Qatarnya itu kita nggak tahu. Tapi untuk menyuap pemain Ekuador, jelas banget orang ini yang bernama Amjad Taha ini adalah seorang pemfitnah gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke isu selanjutnya tentang isu pelanggaran HAM. Ini berhubungan dengan Qatar memperkerjakan beberapa buruh migran gitu ya untuk membangun infrastruktur di negara mereka. Yang dikabarkan para buruh migran ini diperlakukan tidak manusiawi katanya. Menurut laporan CNN, nah ini CNN nih, kita ya rada-rada jaga-jaga juga nih ya media-media seperti ini. Jadi menurut mereka ada pekerja migran dari Nepal yang namanya disamarkan menjadi Kamal. Nah dari sini aja nih mencurigakan nih, kenapa harus disamarkan? Kalau memang orangnya ada ya secara gamblang aja gitu kan, namanya juga hak asasi manusia gitu
gitu. Jadi orang yang disamarkan namanya menjadi Kamal ini mengaku kalau dia dijanjikan bonus setelah mengerjakan infrastruktur negara tersebut. Tapi justru dia tidak diberikan bonus ini, tapi malah dia dipenjara untuk alasan yang tidak jelas. Nggak masuk akal ya sebenarnya tuduhan-tuduhan barat ini ya. Jadi di sini orang yang nama samarannya Kamal ini juga memberikan statement. Dia bilang gini, "Saya tidak diberitahu mengapa saya ditangkap. Orang-orang hanya berdiri di sana," kata dia. "Ada yang berjalan dengan belanjaan mereka, ada yang hanya duduk di sana sambil merokok, dan saya ditangkap tanpa tahu apa yang terjadi." Masa sih? Gue jadi agak gimana gitu ya kalau sumbernya dari media barat gitu. Lalu otoritas Qatar langsung membantah laporan tersebut, dan salah seorang pejabat pemerintah Qatar langsung memberikan keterangan kepada CNN nih geng. Jadi dia menyatakan kayak gini, "Setiap klaim bahwa pekerja di penjara atau dideportasi tanpa penjelasan yang tidak benar, tindakan hanya diambil dalam kasus yang sangat spesifik," katanya. Misalkan jika seseorang berpartisipasi dalam kekerasan. Oh, mungkin maksud dari kalimat ini mungkin orang itu melakukan tindakan kriminal di negara Qatar ya mungkin ya. Jadi ya wajar dideportasi. Tapi gue yakin banget setiap orang itu sudah dibayar gitu. Lalu sementara itu ya, lagi-lagi media barat The Guardian itu melaporkan bahwa tahun lalu ada 6.500 pekerja migran Asia Selatan meninggal dunia dalam proses pembangunan infrastruktur di Qatar semenjak negara Qatar ini terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 katanya. Sebagian besar kabarnya terlibat dalam pekerjaan yang bergaji rendah dan pekerjaannya berbahaya, dilakukan di dalam panas yang terik. Ya kita tahu ya tanah Arab panasnya kayak gimana gitu, dan mengakibatkan mereka ya meninggal dunia. Tapi lagi-lagi ya nggak masuk akal nggak sih, kayak negara Qatar membayar orang-orang dengan gaji rendah sementara tuh mereka sangat strict banget gitu kan dengan hukum agama gitu. Masa iya mereka yang rezekinya lebih terus strict banget dengan hukum agama memperlakukan pekerja-pekerja dengan semena-mena. Jadi ini patut dipertanyakan juga isu ini. Oke, kontroversi selanjutnya yaitu adanya larangan menjual bir. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya, Qatar itu kan pedoman agamanya adalah agama Islam. Pedoman hukumnya adalah hukum Islam, hukum syariat gitu. Seperti yang kita ketahui kan, geng, dalam agama Islam yang namanya bir, alkohol itu dianggap khamar alias masuk ke dalam makanan dan minuman yang tidak halal gitu ya. Nah, ternyata bagi media barat ini adalah sebuah kontroversi gitu. Jadi, 2 hari sebelum pembukaan Piala Dunia pada tanggal 20 November hari Minggu, itu pihak FIFA langsung mengumumkan tentang larangan meminum bir. Di situ membuat banyak penonton-penonton dari Amerika dan Eropa jadi protes gitu. Karena mereka datang untuk nonton bola untuk bersenang-senang dan mereka terbiasa dengan meminum minuman alkohol. Nah, larangan penjualan alkohol di stadion ini pun mendapatkan protes dari penonton-penonton yang berasal dari negara lain. Bahkan ya, supporter dari Ekuador itu ramai-ramai berteriak mereka ingin minum bir katanya. Ya, kalau kayak gini kayaknya bukan sesuatu yang bisa dianggap kontroversi yang berasal dari negara tersebut, bukan berasal dari Qatar. Tapi lebih tepatnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung nggak sih? Kayak ya lu datang ke negara orang ya lu ikutin aturannya gitu kan. Tidak bisa sembarangan berbuat hal-hal yang dilarang di sana. Salah satunya adalah aturan meminum alkohol gitu. Jadi ini negara barat nih gokil juga ya media-medianya ya. Nah, lalu kita ke kontroversi yang selanjutnya. Kontroversi selanjutnya ini adalah Qatar dituduh membayar penonton alias mendatangkan penonton bayaran. Nah, sebenarnya munculnya kontroversi yang satu ini tidak masuk akal ya. Karena gini, kita tahu ya seluruh dunia itu ingin melihat bagaimana negara mereka masing-masing itu bertanding. Otomatis semua mata mereka sudah pasti tertuju kepada pertandingan yang bergengsi ini. Mana ada sih orang yang nggak mau gitu ya nonton Piala Dunia langsung di stadionnya gitu. Nah, tetapi di sini media barat mencoba untuk membubuhi hal ini dengan kalimat kontroversi karena mereka menganggap gini, banyak penonton yang tidak mau datang ke Qatar itu gara-gara akomodasinya mahal, jaraknya jauh, terus juga banyak aturan yang tidak bisa membuat mereka bebas di Qatar. Ya, ini memang setuju ya, alasannya make sense. Cuman kayaknya tuduhan mereka terhadap penonton bayaran ini cukup aneh. Yang dimana dikatakan sebenarnya Piala Dunia Qatar ini katanya sepi. Qatar sampai harus membayar penonton-penonton atau supporter-supporter dari luar negeri, dari luar negara mereka untuk bisa meramaikan acara ini agar terlihat sukses. Bahkan di dalam berita pihak barat ini mereka mengatakan ada sebesar 1.600 penggemar sepak bola dari masing-masing tim, dari masing-masing negara itu didatangkan ke Qatar dengan bayaran yang cukup tinggi, yaitu perharinya mereka akan diberikan uang saku sebanyak $60
US dollar atau setara dengan 1 juta rupiah. Mereka diberikan tiket nonton, mereka diberikan akomodasi seperti tiket pesawat pulang pergi dan juga hotel serta apartemen. Ya logiknya siapa yang nggak mau? Jangankan gratis, bayar aja masih banyak yang mau gitu ya. Nah, namun pada akhirnya hal ini pun terbantahkan karena nggak masuk akal gitu. Banyak orang-orang dari semua negara tuh yang bilang mereka rela nabung demi bisa ke Qatar gitu. Jadi pihak Qatar nggak perlu repot-repot untuk membayar mereka untuk membuat mereka ingin datang ke sana. Jadi nggak masuk akal. Di dalam hal ini, media-media barat kembali mempelintir lagi gitu ya. Pokoknya Qatar nih harus terlihat salah aja. Karena ya kalian paham ya apa yang diserang gitu ya. Di sini mereka mempelintir lagi. Oh, ternyata Qatar membayar influencer, selebgram serta beberapa selebriti ternama untuk memeriahkan acara mereka agar terlihat mewah dan megah. Dan ini aneh banget. Bukankah semua acara seperti itu? Bukankah semua event seperti itu gitu ya? Itu kan namanya attendance gitu ya. Attendance itu kan orang-orang yang punya nama, mereka bisa merubah citra sebuah acara atau sebuah brand dengan kedatangan mereka. Alias mereka itu bisa membranding, membuat branding sebuah event, sebuah brand menjadi bagus gara-gara adanya mereka. Jadi level up gitu. Ya contohnya kayak gini lah. Misalkan lo bikin acara sunatan, tiba-tiba didatangi nama presiden. Iya, siapa yang nggak nganggap lo sultan? Lo sunat aja presiden datang gitu. Nah, logikanya gitu. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar. Banyak dilakukan di semua negara, bahkan di Indonesia. Dan bahkan sekarang artis atau selebriti-selebriti Indonesia banyak banget di Qatar. Yang dimana kita tidak tahu tuh backgroundnya mereka diundangkah ke sana atau mereka datang pakai uang sendiri ya. Contoh kayak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kita nggak tahu kan. Nah terus contoh lagi kayak UFC kalian tahu ya, yang mini Khabib tuh, yang kecil namanya Hasbullah. Dia bahkan dibayar oleh UFC untuk datang menonton UFC agar brandingnya UFC itu ramah terhadap semua kalangan gitu loh. Dan orang senang dengan gimmick-gimmick seperti itu. Bahkan negara barat sendiri melakukan hal yang sama, tetapi ketika Qatar melakukan hal itu dianggap kontroversi. Ini aneh banget. Dan di dalam hal ini mereka juga membuat citra buruk gitu ya, dengan memberitakan persoalan apa yang harus dilakukan oleh selebriti dan influencer ini di Qatar. Jadi kayak influencer ini katanya diwajibkan untuk story di lokasi, terus juga harus heboh, harus senang bahagia gitu. Dan itu menurut gue semuanya adalah hal yang wajar, dan kalau mereka sudah dibayar, dan itu adalah hal yang nggak harus disuruh kayaknya ya. Lo enak banget tuh terlihat seru terus dibayar lagi. Ya di Piala Dunia apanya sih yang nggak seru kecuali tim lu kalah gitu kan? Tanpa harus dibayar pun orang bakal teriak-teriak, bakal story, mereka bakal bangga banget. Itu adalah sebuah acara bergengsi dan mereka pasti akan posting. Nggak perlu disuruh 3-4 postingan, 1000 postingan pun mereka jabanin kalau bisa, karena itu adalah acara bergengsi dan itu bukan sebuah hal negatif. Jadi yang diberitakan oleh media barat terhadap Qatar itu nggak masuk akal banget gitu ya. Lalu dikatakan juga, apabila kamera menyorot para influencer atau penonton-penonton yang dianggap penonton bayaran oleh media barat ini, maka mereka harus berdiri, harus bernyanyi dan mengibarkan bendera negara mereka masing-masing. Menurut gue tidak ada hal yang kontroversi di sana. Itu sangat wajar untuk dilakukan gitu ya. Akhirnya karena banyak hal yang terbantahkan dari berita media barat ini, membuat mereka mencari cara lain untuk mempelintir lagi beritanya, untuk membuat citra Piala Dunia Qatar ini semakin buruk. Jadi mereka bikin lagi berita baru, yaitu mereka mengatakan influencer, selebgram, selebriti yang diundang untuk memeriahkan acara Piala Dunia Qatar 2022 ini tidak dibayar sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, yaitu mereka dijanjikan akan dibayar per harinya dengan harga $68 atau sebesar 1 juta rupiah. Jadi dikatakan kalau mereka ini justru di PHP-in. Mereka tidak diberikan uang saku. Dan bahkan pihak otoritas Qatar mengabarkan hal ini atau memotong hak daripada influencer ini setelah para influencer ini sampai di Timur Tengah, alias sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan juga penyampaian tentang pemotongan biaya ini, pemotongan uang hak untuk influencer ini dikabarkan melalui email doang. Dan bahkan di sini menurut media barat, alasan otoritas Qatar atau alasan para panitia yang mengundang para influencer lalu memotong budgetnya ini itu gara-gara mereka ingin melindungi penonton bayaran ini dari misinformasi katanya. Ya sebenarnya kalau memang benar jawabannya itu tuh nggak masuk akal. Terus mereka membicarakan soal uang dengan negara makmur, negara kaya, yang dimana negara Qatar ini aturannya aja mengikuti syariah Islam. Udah gitu mereka uangnya banyak banget. Gue nggak yakin sih mereka bermasalah dengan pembayaran hak orang lain, dengan uang orang lain gitu ya. Bahkan ketika timnas Arab menang aja, Saudi Arabia menang, Qatar mau menghadirkan
hadiahkan kepada semua pemain, satu orang satu mendapatkan mobil Rolls Royce. Apalagi yang cuma 1 juta sehari, ya ampun. Nah, terus di dalam hal ini pihak media barat bahkan mengaku mereka berani memberikan bukti berupa isi daripada email pembatalan atau pemotongan hak uang saku untuk para influencer katanya. Dan di dalam email tersebut dikatakan kalau para panitia dari Qatar ini sudah mengingatkan para influencer untuk terbang dengan cukup uang katanya. Jadi datang ke sana bawa duit yang cukup, jangan berharap sama uang saku. Dan itu aneh banget sih. Itu nggak nyampe otak gue ya buat mikir ke sana. Orang kan kalau udah diwanti-wanti, lo bawa uang yang cukup ya, jangan bergantung sama uang harian gue. Ya otomatis kan gue jadi ragu ya. Terus tetap berangkat, kenapa gitu? Nah inilah yang patut dipertanyakan. Jadi kontroversi-kontroversi yang dianggap negatif oleh media barat ini apa ya, semacam belum bisa dibuktikan dengan jelas oleh pihak mereka sendiri. Nah sekarang isu tentang LGBT. Seperti yang kita tahu, di dalam ajaran agama Islam itu dilarang yang namanya berhubungan di luar nikah alias seks bebas dan disebut dengan zina. Apalagi hubungan seks yang menyimpang yaitu LGBT gitu ya. Di dalam hal ini Qatar itu nggak main-main persoalan hubungan sesama jenis. Bahkan hubungan beda jenis pun kalau belum menikah mereka juga nggak main-main. Mereka menggunakan hukum syariah yang membuat para pelakunya itu akan dihukum pidana. Jadi sama dengan tindakan kriminal gitu ya, melakukan hal tersebut di tanah mereka. Nah ternyata hal ini menjadi perhatian serius bagi sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama para ya orang-orang kulit putih dari Eropa gitu, yang dimana mereka menyuarakan hak-hak kelompok LGBT katanya. Sebagian dari para penonton ini akhirnya batal menonton, mereka tidak jadi berangkat, tidak jadi datang ke Qatar untuk menonton Piala Dunia karena hal ini, karena adanya larangan LGBT, dan mereka merasa tidak aman untuk berada di Qatar. Lalu timnas atau tim nasional dari negara-negara Eropa yang berkompetisi di Piala Dunia 2022 ini bahkan mereka berencana akan memakai handband. Kalau kalian tahu handband, nah di situ akan ada tulisan One Love yang merepresentasi para kaum-kaum LGBT. Lalu para pemain ini akhirnya mengurungkan niat itu karena diingatkan oleh FIFA. Ingat, ini bukan negara kalian, jadi jangan macam-macam, nanti kalian bisa dihukum. Yang mending lu cuma diusir dari negara mereka. Kalau misalkan lu dihukum pidana gimana gitu. Karena berbicara soal hal ini, Qatar nggak main-main gitu. Di tanah mereka, mereka harus menerapkan aturan tersebut. Lalu pada tanggal 24 November tahun 2022, timnas Jerman itu melakukan pose bungkam mulut. Jadi mereka menutup mulut mereka di saat sesi foto sebelum bertanding melawan Jepang. Dan ini merupakan sebuah bentuk protes yang mereka tunjukkan terhadap FIFA. Jadi intinya itu mereka pengen ngasih tahu kalau FIFA ini membungkam hak-hak mereka atau suara-suara mereka tentang hak kaum LGBT. Anjing, menjijikan banget ya. Nggak jelas anjir. Nah terus setelah itu pihak Jerman, Denmark dan juga Inggris juga mengancam akan meninggalkan FIFA karena melarang kampanye LGBT pada Piala Dunia 2022 di Qatar katanya. Lalu apa yang terjadi kalau tiga negara ini meninggalkan FIFA? Jerman, Denmark dan juga Inggris. Jadi di dalam kejadian ini nih geng ya, Denmark ini berencana untuk mengajak negara-negara anggota FIFA untuk membicarakan tentang kemungkinan mereka meninggalkan FIFA. Nah hal ini dilakukan oleh Denmark karena FIFA membatasi kampanye pro LGBT di Piala Dunia 2022. Lalu sejauh ini ada sekitar 7 negara yang melayangkan surat kepada FIFA untuk mempertanyakan alasan Badan Sepak Bola Dunia itu tidak mengizinkan atribut yang terasosiasi dengan LGBT selama Piala Dunia Qatar berlangsung. Namun di saat itu memang FIFA menyatakan mereka tidak bisa bernegosiasi dengan pihak Qatar yang memang melarang keras yang namanya kampanye LGBT sebagai hal ilegal di negara semenanjung Arab tersebut. Dan buntutnya di dalam Piala Dunia 2022 ini banyak sekali larangan penggunaan band atau logo-logo yang bertemakan warna pelangi gitu ya, yang berhubungan dengan LGBT di selama pertandingan gitu. Dan di dalam hal ini Denmark akan membuka dialog dengan 55 negara anggota UEFA dan pokok pembahasannya adalah untuk meninggalkan FIFA, yang otomatis akan banyak sekali negara-negara Eropa yang tidak akan bisa mengikuti Piala Dunia lagi karena keluar dari FIFA. Dan hal ini bisa membuat pesta sepak bola dunia hanya akan dihadiri oleh negara-negara Amerika Utara, terus Amerika Latin, Afrika, Asia dan Oceania. Dan di satu sisi FIFA di sini ketar-ketir ya geng ya, gara-gara UEFA ini kalau dia keluar otomatis nih cuannya bakal hilang. Karena UEFA atau negara Eropa itu masih menjadi pusat sepak bola dunia, dan beberapa kompetisi seperti Piala Eropa dan Liga Champion itu merupakan dua contoh primadona penikmat sepak bola sampai saat ini. Otomatis di dalam hal ini FIFA
perlu mengambil langkah serius gitu ya untuk mencari solusi dengan UEFA. Ya dia nggak mau kerugi juga gitu kan. Karena meski jumlah negara anggota UEFA hanya 1/4 dari anggota FIFA, tapi perpecahan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat-sangat besar. Di sini nih gue cek ya, ada datanya nih dalam laporan resmi UEFA ya. Ajang Euro 2020 aja tuh penontonnya hingga 5,2 miliar. Gila, di seluruh dunia. Terus lalu Sporting News juga menyebutkan laga final Liga Champions 2021 antara Chelsea dan Manchester City ditonton lebih dari 275 juta orang. Jadi bisa bayangkan ya keuntungannya berapa dan kerugiannya berapa kalau mereka meninggalkan FIFA. Namun ya namanya juga nggak mau rugi, yang akhirnya yang tadinya sempat dilarang sekarang sudah dibolehkan. Dan ini benar-benar bikin merinding gitu. Mereka berhasil membuat Qatar mau untuk mengizinkan lambang-lambang atau kampanye-kampanye pro LGBT ada di Piala Dunia. Jadi di sini Komite Operasi Keselamatan dan Keamanan Piala Dunia 2022 telah diberitahu FIFA kalau bendera pelangi tidak lagi dilarang masuk ke stadion untuk pertandingan selanjutnya di Piala Dunia 2022. Jadi kalian bakal melihat banyak sekali bendera-bendera pelangi di sana nanti yang akan berkibar, yang akan menyadarkan kita kalau ternyata kampanye LGBT sudah sampai ke tanah Jazirah Arab. Dan Qatar saat ini telah memberikan jaminan kepada badan pengatur tentang masalah tersebut setelah serangkaian insiden yang memuncak terkait kapten dari 7 federasi UEFA tidak mengenakan band kayak karet tangan gitu ya yang bertuliskan One Love, dan ini merupakan laporan independen pada tanggal 25 November tahun 2022. Jadi ini udah jelas banget pihak Qatar mengizinkan di Piala Dunia 2022 untuk bendera-bendera LGBT ya, kampanye-kampanye pro LGBT boleh masuk. Ya sudahlah geng, mau gimana lagi ya kan. Akhirnya ya dari semua kontroversi, yang menurut gue paling kontroversi adalah bagian terakhir ini, yaitu kampanye pro LGBT ada di tanah Jazirah Arab.